Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asima Kristiani Lubis, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022. Pada koneksi antar materi kali ini dengan topik pertama, filosofi pendidikan, saya akan membahas tentang relevansi perjalanan pendidikan nasional. Pada tahun 1854, pendidikan pada saat itu didirikan sekolah kabupaten yang digunakan hanya untuk mendidik para calon-calon pegawai. Kemudian, pada saat itu, terdapat sekolah Bumi Putra yang bertujuan untuk mendidik dan membantu dalam usaha perdagangan kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1922 didirikan Taman Siswa yang merupakan gerbang baru kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Setelah Orde Baru, pendidikan di Indonesia mulai difokuskan karena sebelumnya pendidikan masih ditujukan untuk upaya mempertahankan kemerdekaan, di mana pada saat itu masih banyak terjadi pemberontakan. Sehingga pendidikan yang awalnya diperuntukkan hanya untuk golongan tertentu, maka setelah kemerdekaan, pendidikan harus merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Pendidikan Nasional yang sudah kita kenal ini merupakan seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan, dan merupakan pelopor bangkitnya pendidikan di Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Soja Ningrat. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Bapak Ki Hajar Dewantara pada tahun 1912 mendirikan organisasi Indisi Partis. Oleh karena pada saat itu pendidikan hanya ditujukan untuk para golongan bangsawan dan untuk mendidik dan membantu perdagangan Hindia Belanda, maka Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa ini merupakan gerbang baru kebangkitan pendidikan di Indonesia. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara setelah kemerdekaan Indonesia menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Taman Siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara terdapat semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Makna dari trilogi pendidikan ini apabila kita hayati, maka jelas bahwa peran pendidik atau guru dan saya sebagai calon guru merupakan ujung tombak utama dalam menjalankan roda pendidikan nasional. Ing Ngarso Sungtulodo yang berarti berada di depan memberi teladan. Hal ini menjelaskan bahwa sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik di depan para siswa atau peserta didik. Kemudian Ing Madya Mangunkarso berada di tengah menciptakan suatu peluang. Ini berarti bahwa sebagai pendidik tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan peserta didik. Guru harus mampu menjadi sosok seorang teman yang dapat merangkul peserta didiknya. Tujuannya untuk membangkitkan dan membentuk niat menjadikan guru sebagai sosok panutan. Kemudian Tutwuri Handayani berada di belakang memberikan dorongan. Hal ini berarti bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada peserta didik. Harus selalu membangkitkan motivasi peserta didik demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Dengan kata lain, guru harus mampu membantu siswa menemukan bakat yang ada dalam dirinya dan membantu siswa dalam mengembangkannya untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap peserta didik dengan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat tersebut antara lain kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu hakikat manusia sebagai makhluk hidup.
Kodrat alam merupakan kondisi anak atau peserta didik dimulai dari sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur budaya dan kultur tempat anak yang berbeda-beda. Kemudian kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat menciptakan pembelajaran yang selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berdasarkan pada asas kemerdekaan. Seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka dalam belajarnya. Tidak ada hukuman atau paksaan kepada peserta didik yang dapat mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Tetapi pendidikan harus memfasilitasi sesuai dengan bakat dan minat yang ada di dalam diri mereka. Kemudian setiap siswa adalah unik dan beragam karakternya, sehingga penerapan pembelajaran yang diberikan harus berorientasi pada siswa dan sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Proses pendidikan tidak statis, melainkan harus terjadi perubahan yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Setiap perubahan yang dilakukan tetap berpusat pada kodrat alam atau nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara Tut Wuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Pendidikan yang seimbang atau holistik akan menghasilkan insan-insan yang bijaksana. Pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Karena jasanya dalam bidang pendidikan yang sangat besar berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerakan, perasaan, dan kehendak serta kemauan yang dapat menimbulkan tenaga. Sehingga sistem pendidikan nasional yang dibentuk bertujuan untuk dapat membentuk masyarakat yang terampil dan tetap berakar pada budaya dan karakter luhur bangsa demi kemajuan Indonesia dan membentuk peradaban dunia. Profil pelajar Pancasila. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat membentuk siswa berprofil pelajar Pancasila, antara lain 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. Yang 3. Memiliki jiwa bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis dan mandiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup dan bermasyarakat maupun hidup berbudaya yang seluas-luasnya. Salah satu usaha yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia adalah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang dapat menjadi pilihan bagi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan guru kebebasan dalam mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat peserta didik dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat dengan tujuan untuk mewujudkan peserta didik berprofil pelajar Pancasila. Pendidikan post-Gen Z, yaitu pendidikan harus bertransformasi mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sehingga pendidikan saat ini harus dapat memanfaatkan perubahan teknologi yang berkembang sangat pesat dalam membantu proses pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pelopor bangkitnya pendidikan Indonesia dalam pemikirannya tentang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan suatu kesatuan di mana untuk membentuk suatu kebudayaan atau peradaban dunia, maka pendidikan adalah landasannya. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan mengalami perubahan dari waktu ke waktu
tatanan tersebut perlu dilakukan, tetapi tetap berpegang pada porosnya, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga perubahan pada sistem pendidikan saat ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang terampil, tapi juga berprofil Pancasila sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Dan yang ketiga, sistem pendidikan yang telah mengalami perubahan saat ini mengharuskan guru untuk selalu berusaha meningkatkan kompetensi diri dan dapat menghadirkan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik dengan berusaha mengoptimalkan perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat dalam membantu pembelajaran. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.